lawan Borneo nanti harapannya kembali ke supporter tadi, menjaga sama-sama, tidak ada knalpot belombongan. Kemarin Rafa cetak 5 gol di uji coba. Ya, ya memang ya mudah-mudahan juga di hatinya dia masih dan pikirannya dia masih selalu positif karena itu sangat penting. Kita ngobrolin PSIM di Jawaban Garis bareng saya Herminanto dan Pak Jono. Oke. Pak John. Ada kabar apa nih Pak Mas Harmin ini? Doni Warmerdam kemungkinan besar mengalami cedera yang cukup serius dan ya penonton PSIM masih harus bersabar untuk menyaksikan dia debut namanya Pak. Wah ini agak kabar yang kurang menyenangkan ini. Ya, Soalnya saya sudah dalam semingguan ini kan setelah sebelum jeda internasional, jeda internasional ya. FIFA Matchday. Itu kan kita sebetulnya nunggu bagaimana kiprahnya Doni Warmerdam ya. Warmerdam, yes. Itu kan Anton Fase sudah debut. sudah debut dan lumayan kemarin itu kan. Ya, Waktu melawan Maluku United United, kesan yang pertama itu kan Ya. jadi potongan di video YouTube maupun di videonya Ya. SCTV Highlightnya, highlightnya video lah Ya. segitu ya. Itu kan salah satu ada menampilkan kemampuannya Anton Fase ya. Anton Fase. Keren Jadi, Pak. Ya, betul dapat sih. bola tendangannya keras, Menciptakan satu peluang juga peluang untuk cukup PSIM. keras tendangannya dan bisa ditepis oleh kiper sana. Ya. Itu Ya, karena ini baru berapa menit ya main sebetulnya. Ya, Nah, cuman jadi penasaran lagi gimana Doni kan Ya. gitu. Ya. Malah cedera ya, Wah. iya Pak, belum ada pernyataan resmi dari PSIM terkait ini. Namun kemarin sempat mengamati di latihan, Doni itu harus pakai kruk Pak. Tidak boleh napak, ada mungkin permasalahan di engkel kaki kirinya. Nah, ini yang sepertinya melihat dari apa yang dia alami, apa yang dia nggak boleh menapak tanah dan harus pakai kruk ini, cederanya cukup lumayan parah ini dan dengar-dengar juga harus melakukan operasi. Hanya memang ya belum tahu ini seperti apa secara detailnya. Kita masih sama-sama menunggu pernyataan dari PSIM. Ya disayangkan ya Pak, belum Iya. debut. Baik, kita kan Belum debut. jadi ini Ya. saya mengamati permainan ketika melawan Maluku United itu Ya. kombinasi serangan maupun bertahan itu kan luar biasa Ya, bagus ya. Ya. Enak ditonton, organisasinya bagus dan itu dari kemampuan para pemain juga. Gitu. Dari hasil itu kan kita pengen lihat sebetulnya bagaimana kalau tim Ada tambahan main baru ya, kan? berpengalaman ya Pak. Apalagi dia di belakang ya, Ya, termasuk gelandang gelandang bertahan. bertahan kan. Ya. Nah, kita sudah lihat Anton Fase yang mungkin kalau di Transmart itu tidak setinggi Doni Warmerdam ya. Nah, Nilainya ya Pak ya. nilainya, Ya. nilai itu. Ya. Nah ini gimana ya Doni kan? Ya, penasaran. Ekspektasinya Semua kan ya, tinggi nih sudah. banyak Pak. Jadi banyak banget fans PSIM itu yang berkomentar, bertanya kepada saya juga, gimana Mas kondisi Doni, apakah benar cedera atau tidak. Nah, ini yang kemarin saya lihat di lapangan itu memang Doni mengalami cedera dan sepertinya tidak ringan ya Pak. Jadi harus ada momen untuk dia menepi cukup lama mungkin dari lapangan hijau. Ya, belum jadi lihat debutnya, mungkin dalam waktu dekat ini masih harus berproses lagi. Ya, kita tahu kan Doni vakum hampir 1 musim kemarin ya Pak. Di Belanda dia tidak melakukan aktivitas kompetitif. Nah, mungkin bisa jadi juga ketika tiba di sini dan langsung ngegas ingin untuk mengejar teman-temannya yang lain untuk bisa dalam performa yang sama. Nah, ini mungkin juga bisa jadi terlalu terforsir, kemudian ototnya belum siap dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa yang menyebabkan cedera itu. Tapi cederanya gimana ya? Saya penasaran sampai harus operasi ya. Informasi yang didapatkan harus naik meja operasi. Hanya memang secara detail kita masih sama-sama menunggu Pak pernyataan dari PSIM, pernyataan resmi dari PSIM tentang Doni ini seperti apa. Karena kan memang ditunggu banyak orang ya Pak penampilan Doni ini. Cedera latihan apa tabrakan dengan Kemungkinan besar saat latihan terjadi kontak atau ya
atau salah tumpuan dan sebagainya. Kalau ankle kan biasanya terkait salah tumpuan atau kontak biasanya itu. Ya. Ya kita sama-sama nunggu ini Pak, Ya, karena jadi Doni kan pertama harganya mahal dan ditunggu mainnya seperti apa. mahalnya ya nggak tahu ya. Kan, tapi nilai transfernya kan tinggi. Tinggi, ya, usianya masih muda. Muda dan juga mantan pemain muda. Yang ayak, Yang ayak betul, ya. betul. Ya Pak. Dan timnas Belanda juga dia. Oh ya, U17. ya, Ya, usia 17. Ini juga orang bikin penasaran nih. Gimana ini ya, betul. 17 Belanda kan, Belanda. terus main di PSIM untuk support bagian pertahanan kan, Ya. dan juga gelandang juga kan. Nah ini dari sini Pak, kita juga berarti kita harus menyoroti juga penampilan Rahmatso ketika Doni tidak ada, praktis Rahmatso yang mungkin akan lebih banyak jadi andalan di defensive midfielder kan. Nah ini kemarin juga dia di timnas Tajikistan cetak 1 gol Pak. Iya. Rahmatso saat lawan Nepal. Nah ini Ya, saya dapat videonya juga dari media sosial tuh. ya, jadi Van Gastel kaget, dia bisa melakukan itu ya. Oh, Dia gitu? siap kok, dia belum melakukan Belum? itu ya. Wah, Nanti saya akan bicara ke dia. Bisa Ya. melakukan itu kan, Ya. dengan cara jauh tuh itu. Iya, first time. Jadi ini mudah-mudahan juga memotivasi dia secara personal untuk wah ternyata aku bisa. Jadi Rahmatso itu kan nanti jadi pesaingnya Doni itu. Ya, kemungkinan akan ada. Tapi JP bisa memainkan cukup banyak strategi juga, Pak. Oh. Nanti apakah akan pakai 2 gelandang bertahan atau 1 gelandang bertahan ketika dibutuhkan, atau mendorong Doni agak ke depan mungkin, karena kan Doni juga kita tahu dari video-video yang kita lihat juga dia banyak melakukan tusukan ke depan dan cetak gol juga kan Pak. Nah ini bisa jadi pertimbangan juga untuk JP. Hanya memang dalam waktu dekat ini tampaknya belum bisa karena masih cedera itu tadi. Ya. Kira-kira mungkin 1 atau 2 bulan apa kita nggak tahu ya. Kita belum tahu Pak, kita belum tahu. Hanya memang kalau naik meja operasi kan harus ada penyembuhan, terus kemudian pemulihan, pengembalian kondisi. Jadi stepnya itu cukup banyak untuk bisa kembali back to field. Kompetisi. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi ya worst case kita harus bersiap. PSM harus bersiap. Untuk worst PSM case. ini lagi naik, lagi di posisi di sekarang ranking 4. Ya, belum terkalahkan Pak. Belum terkalahkan. Nah, Ya. besok ini kan melawan Borneo. Ya. Borneo ini kan ranking Peringkat 1 Pak. Peringkat 1 Iya, peringkat 2 di bawah Persija Jakarta. Ya, kan tapi Persija punya kelebihan 1 match ya. Ya. Pada itu Borneo belum terkalahkan. Belum terkalahkan. Sama juga. Papan atas ini Pak. Berarti duel papan atas. Ya, kalau 4 ke atas kan papan atas. Papan atas. Wah, katanya kalau di medsos tuh orang rame PSM jadi camilan Liga 1 ya. Kata-kata netizen ya. Malas ternyata yang nyamil malah PSM ya. 2 kali kemenangan dan 2 kali nyamil Persebaya. Tim besar Persebaya, terus nyamil tim prospektif Maluku Utara gitu. Ya, Maluku Terus United. 2-0 lagi. 2-0 di kandang mereka. Saya tuh lihat permainannya kemarin tuh pakai skema semua sih. Ya, skema. Saya sempat skemanya tuh dan ya diawali dari tendangan bebas si Valentine dengan itu latihan Pak. Itu latihan dan pura-pura bisik-bisik. Kesepemahaman. Pura-pura bisik, tatonya lari sana. Kesepemahaman. Ya kalau sini, nah. Kalau itu tidak terkait hati dan pikirannya, mungkin nggak akan sampai Pak. Ya sampai. Untuk jadi itu, nah itu. Itu kan prosesnya cantik. Apa namanya? Proses apa? Struktur yang terlatih, yang memang dilatih dalam latihan. Nah itu terjadi 2 gol itu. Bagus semua. 1 gol dari Seva itu juga berangkat dari kerjasama yang bagus, kesepemahaman yang bagus. Raka Cahyana memberikan bola di antara back Malut United. Ini kemarin namanya bagus. Pertama itu menjawab apa yang penjelasannya dari Van Gastel. Ya. Striker yang tinggi jangkung. Si Valente ya? Bukan ya? Aljeta. Ya bisa. Ini kan sering kan teman-teman netizen, supporter itu kan
membandingkan Haljeta dengan Rafinha ya. Ya. Rafa ya. Rafa. Kenapa Rafa tidak dimainkan? Ya. Kenapa beberapa kali hanya menjadi cadangan? Cadangan. Nah, itu baru sekali main ya. Ya. Kok Haljeta terus yang dipasang? Waktu itu saya pernah dengar penjelasannya Van Gastel itu bahwa lawan-lawan ini back-backnya tuh selain tangguh juga tinggi badan. Ya. Nah, kemarin waktu Maluku Utara, Haljeta itu betul-betul mengeksekusi skema itu dengan kemampuannya atau Jadi heading ya, tinggi ya. badannya atau itu. Ya. Itu kalau mungkin yang naik bukan Haljeta, belum tentu jadi gol. Ya, Belum tentu sampai. skemanya itu jalan. Ya, ya. Mungkin loh ini ya. Ya, bisa, tapi memang kemudian apa Pak, itu juga momentum, pas sekali momentumnya itu Ya. ada di situ dan pas. Nah, tapi memang di pertandingan sepak bola itu semakin banyak strategi yang dipahami oleh pemain, semakin banyak strategi yang dimiliki oleh pelatih, tim akan lebih bagus juga, dalam artian Iya. akan susah dibaca. Seperti kemarin melawan Malang United itu, di sisi lain tanpa mengurangi respect dengan Malang United, tapi Malang United cukup miskin strategi saat menghadapi PSIM. Mereka tuan rumah tapi memilih menunggu di belakang dengan kualitas pemain yang ada. Itu kalau dalam pandangan saya secara pribadi, seharusnya Malut yang mengambil inisiatif untuk menyerah. Ya, penguasaan bolanya lebih banyak PSI. Dengan pemain yang dimiliki Malut ya Pak, hampir semua berbahaya. Itu kreasinya tuh improve-nya Van Gastel ya Pak. Kalau saya melihat satu mungkin improve-nya Van Gastel, dua mungkin ada kalah strategi dari Malut, Coach Hendry Susilo dalam situasi kemarin. Ya, mereka lebih mengandalkan individual dan pengembangan situasi di lapangan, Tyron, Ciro dan lain-lain. Nah, ini yang bisa ditutup dengan baik oleh PSIM ketika PSIM menguasai bola, lebih mengambil inisiatif menguasai bola. PSIM dengan pelatih Van Gastel ini saya lihat kayak strategi. Ya. Kayak strategi, meskipun gol yang dicetak itu 4 ya masalah ya. Ya, baru 4. Baru 4, tetapi proses golnya itu dengan skema yang sangat bagus ya, tapi yang terakhir ini. Ya, betul. Hanya memang tanpa mengecilkan peran yang lain, sosok si Valente ini memang saat sampai pekan keempat ini masih dalam tanda kutip otak dari PSIM ya Pak. Nah ini yang mungkin nanti harus dicari opsinya. Ya, tapi hampir semua serangan PSIM yang menjadi gol itu berangkatnya dari berangkatnya dari mengkreasi. Nah gitu ini yang harus juga dicari solusinya, karena kan pemain PSIM banyak nih, mudah-mudahan peran itu juga bisa diisi yang lain. Paling kalau nggak bisa menyamai ya sedikit paling nggak mendekati Vidal dan lain-lain. Karena kita tahu Pak, kompetisinya panjang, Superliga sangat panjang, masih ada 30 pertandingan ke depan dan ini sangat panjang. Nah kita tidak mungkin nggak akan bicara kalau pemain itu sehat terus tanpa kartu dan lain-lain, tapi kan ketika itu terjadi pada pemain yang lain harus bisa menerapkannya dengan sama. Nah ini kemarin Van Gastel itu melakukan uji coba sebelum lawan Borneo ini kemarin, lawan tim lokal Pelita Jaya. Nah di situ dia menjajal cukup banyak pemain yang jarang diturunkan. Nah ini mungkin upayanya dia jadi menyamakan bagaimana kemudian pemain yang sering main dan yang belum main. Nah ini indikasi yang bagus juga, indikasi yang positif juga agar pemain-pemain dari bench ini atau yang mungkin masih dalam tanda kutip kalau kami menyebutnya itu tim doa di tribun stadion, nah ini bisa sama kualitasnya. Termasuk juga mungkin harus juga menjaga hati mereka karena pemain ketika lama tidak dimainkan itu secara psikologis pasti akan terpengaruh. Nah ini juga yang harus diperhatikan oleh manajemen PSIM dan tim pelatih, coaching pelatih PSIM. Nah kemarin Rafa cetak 5 gol di uji coba. Ya. Ya memang ya mudah-mudahan juga di hatinya dia masih dan pikirannya dia masih selalu positif, karena itu sangat penting ketika suatu saat dibutuhkan dengan liga yang panjang itu dengan pasti akan bisa gacor lagi. Rafa tetap dibutuhkan kan, kompetisinya panjang. Ya betul.
panjang. Tinggal Dan di menunggu saat saja waktunya. kesempatannya itu muncul, dia Harus pas. harus Ya, memanfaatkan momentum itu. Betul. Betul. Nah, ini Pak, lawan Borneo kita tadi ngomong juga bahwa Borneo tim papan atas ya Pak. Kan PSIM sudah mulai merilis tiket untuk ke stadion ini kan yang banyak-banyak ditunggu juga oleh teman-teman supporter nih. Masuk tier 1 nih Pak, paling murah 70.000 dan paling mahal 180.000 sudah mulai dijual sama PSIM ini. Berarti di sisi lain pertandingan itu dipastikan dengan penonton Pak nanti lawan Borneo. Yang kekhawatiran kemarin-kemarin itu polisi melihat dengan cermat dan itu. jelas. Nah itu soal tadi kejadian itu jadi sebetulnya itu kurang bagus juga sih. Ya, itu mudah-mudahan jadi pelajaran berharga Pak. Karena ini kan di atas sudah punya tekad untuk bisa menciptakan kesan tim yang bagus, dengan supporter yang bagus juga kan, tidak terpancing gitu cepat ya. Karena dunia digital itu cepat nyebarnya, belum tentu kebenarannya. Kedua, ketika sudah terjadi cepat nyebar keluar di luar Jogjanya juga, dan kejadiannya dilalah juga di tempat yang parkir ngabian yang jujukan parkir bis wisata, kawasan wisata ya, kawasan mungkin bisa dibilang dekat dengan destinasi wisata atau menjadi infrastruktur pariwisata. Ya itu Pak. Ini sebenarnya sangat disayangkan dan mudah-mudadan jadi yang terakhir. Ada lagi. Semua elemen supporter bisa menahan diri, bisa benar-benar menjaga perilaku baik sebelum, saat, sampai sesudah. Karena kalau bagus sebetulnya PSIM ini naik nih. Ya. Potensial pergerakannya naik tinggi, sudah mulai dikenal, sudah mulai orang cari berita PSIM ini banyak. Betul. Dan tentu orang akan melihat Jogjanya. Ya. Jogjanya sebagai destinasi representatif Jogja ya Pak PSIM. Kenapa? Betul. Karena di Bali, di Bali itu Bali United itu naik itu, kenceng, dan orang juga selain pengen nonton Bali United juga pengen nonton pariwisatanya. Ya, berwisata di sana. Saya nggak tahu nih, sering lihat di ini Mas Hermin, di medsos itu tawaran-tawaran besok nonton PSIM di sana, terus kalian berwisata di Bali. Wah, paket-paket itu saya juga boleh nggak itu? Ya, secara official tetap tidak boleh Pak, tetap tidak boleh. Tapi mungkin nggak pakai baju PSIM. Bisa jadi wisatawan. Ke sana bukan pakai baju biru atau pakai bukan baju berlambang PSIM, tapi nonton sekaligus berwisata. Karena orang nonton PSIM itu menurut saya sudah susah sekarang. Mau daftar tiket aja susah banget. Mendingan nyari di luar aja, nonton di luar. Kita juga dengar juga Pak, sebenarnya sampai ada yang mempersiapkan iuran untuk membayar denda ketika didenda. Karena kan nggak boleh ya Pak. Nah itu sudah sampai. Masalahnya kalau dendanya, tidak hanya denda, kalau dendanya berkali-kali kan nanti khawatirnya nggak boleh. Yang lebih besar itu ya. Sebaiknya emang jangan karena emang semua hal yang dilakukan supporter itu bisa berdampak ke tim juga. Sekarang denda, tapi kalau sudah berkali-kali bisa larangan tanpa penonton. Nah itu yang bahaya tuh. Kan kasihan. Ya. Klubnya tidak masuk pendapatan. Kedua, dukungan supporter juga kurang. Ini akan mempengaruhi kinerja tim kan. Nah ini. Ya itu mudah-mudahan jadi kalau memang juga itu, teman-teman ya. Nah, kalau memang mau ke Bali ya mungkin nggak usah pakai. jadi kayak kasus di Surabaya itu udah denda 25 juta ya. Pemulangan akan lebih berat ya. Biasanya gitu sih. Kasusnya kan lebih tahu. Ya mudah-mudahan ini jadi bahan pemikiran teman-teman juga supporter ya Pak, untuk bisa lebih memikirkan lebih panjang lagi apa yang akan dilakukan. Tapi ya namanya bisnis ya. Orang mau ke Bali, sebenarnya kejadian sama dengan yang Bandung kemarin. Dia juga berwisata ke Jogja, nonton PSIM. Ternyata di PSIM nggak dapat tiketnya, dia berwisata di sini. Nah, itu mungkin ke depan sih kalau memang semakin kondusif, sepak bola ini menjadi tambahan pengembangan wisata, promo perwisata. Penambah pendapatan daerah sebenarnya. Mereka dari luar kota. Jajan yang jelas. Sama jersey-nya juga bisa laku nih, jadi oleh-oleh. Ya kita tunggu mudah-mudahan
operator liga, PSSI bisa menanggapi ini dengan searif bijaksana mungkin untuk kedepannya. Nah, Kitanya juga berbenah nih. ya betul. Itu lagi satu lagi Pak, saya Supriyadi kan kembali dari Nah, timnas. Nah, ini menambah kekuatan PSIM di posisi penjaga gawang tanpa mengecilkan Harlan Suwardi ya Pak. Penampilan Harlan juga luar biasa. Terus kemarin di ngeblok siapa Ya. kemarin tuh pemain Maluku Ya, itu tendangannya luar betul keras. Pak. Dan penyelamatan Gemilang yang kemudian hendak di kartu merah tapi kemudian Nggak jadi. dianulir nggak jadi itu sangat luar Dua biasa. ya? Iya. Dua penyelamatannya. Penyelamatannya penting sekali dan ya ini nanti JB punya pilihan dua penjaga gawang yang berarti sama-sama bagusnya. Jadi penyelamatan yang terakhir tadi saya bilang Ya. itu penyelamatan yang bisa dibilang perjudian atau kemampuan teknisnya bagus. Dia menyelamatkan tanpa sebetulnya menyentuh tangan di luar kotak penalti Ya. sebetulnya. Ya, Cuman itu masih di dikatakan, dalam. Nah, Masih di ternyata dalam. masih di dalam. Masih di kan? dalam. Dan Wasit mengakui salah itu ketika habis melihat VAR. Ya. Ya. Ya itu ya memang itu berangkat dari latihan Pak. Ketika saya melihat latihan penjaga gawang PSIM di bawah coach Didik Wisnu itu semua penjaga gawang termasuk Fikri Ma'arif dan ada satu penjaga gawang baru yang dari kelompok usia dari Arema EPA itu semuanya serius Pak dan memang latihannya itu sangat variatif. Oh. Ini yang mungkin jadi nilai plus juga kipernya PSIM ketika dimainkan ya siap. Ketika Cahya Supriyadi masuk timnas ya Ya. tidak usah khawatir lah. Ya, jadi masih ada kiper lainnya ya, supporter oke. nih wah Ya. sepadan lah itu kan. Ya. Ya. Karena kalau Harlan kan kita tahu sejak musim Iya, lalu iya. luar biasa Pak di Tapi kan ini PSIM. kan Liga 1 ini, Betul. Apa Super League lah. Ya, betul. Nah, ini kita masih tunggu juga dan ya lawan Borneo nanti harapannya kembali ke supporter tadi menjaga sama-sama tidak ada knalpot belombongan sebelum tertib, saat juga tertib, setelahnya juga tertib. Ya. Ya, karena saat ini memang situasi seperti ini ketika ada sesuatu yang tidak baik di mata penegak hukum bisa jadi izinnya akan tidak bisa untuk PSIM. Ya, Nah, ini supporter ini penting ya. betul Pak, Teman-teman betul. supporter Raja Musti maupun Maiden. itu. Harus memperhatikan Ya, betul, ya. perhatikan betul. Nah ini ngomong-ngomong, kira-kira pemainnya lengkap semua nggak? Ada yang kartu kuning apa? Saat ini belum ada yang dinyatakan nggak bisa main, hanya mungkin masih di PSIM yang cedera itu Doni Warmerdam sama Kan belum pernah main. ya belum pernah main. Satu pemain yang juga belum main, Andi Setio ini masih dalam fase penyembuhan, tapi sudah jauh lebih baik kondisinya. Ini mungkin ada dua pemain itu yang belum bisa main. Lainnya kemarin di latihan berarti dengan baik. Kita juga masih ada di situ, jangan kita nggak lupa ada Riyadno Abioso yang musim lalu di Persik cukup lumayan, ada Kasim Botan dari Persibaya musim lalu, Ini ada M. Iqbal Oh, juga. Iqbal, ya. Kasim Kita Botan masih- belum banyak main. Belum main Pak. Belum main, Ketiganya belum mendapatkan peluang untuk main. Nah ini kita tunggu Bagus-bagus juga. semua. Sebenarnya ya PSIM punya kedalaman squad yang bagus juga. Ya. Ini kira-kira ya mungkin kalau Van Gaster kayaknya nggak terlalu banyak perubahan bisa lihat Ya, dari pemain. mungkin akan mempertahankan winning timnya, winning playernya. Yang kemarin terjadi mungkin si Faresa Sudin, anak Ternate kemarin debutnya di Ternate juga menggantikan Gulam Fatkur. Nah ini yang mungkin bisa dipilih. Nanti JP punya pilihan di situ. Kemungkinan ada 3 yang sekarang bisa jadi pilihan. Ada Gulam Fatkur, ada Faresa Sudin, ada Savio Seva yang kemarin mencetak gol Pak. Ah ya. Bisa jadi 3 pilihan itu di posisi Anton tengah. Fasa main starting nggak? Kira-kira. Kemungkinan bisa Pak, kemungkinan bisa ini. Dari Corve gimana ini? Nah ini kemungkinan ada 2 itu yang akan Melihat jadi- garakannya kemarin ini bisa saja nih. Bisa, kayak Pak. tuan rumah jadi Ya. starter nih. sangat mungkin kita tunggu juga ini. Saya juga penasaran mau lihat mainnya Anton Fase kalau dari awal pertandingan itu seperti apa. Ya. Apalagi ini main siang ya Pak. Iya. Mainnya jam 3:30 sore, panasnya beda di Nah, Bantul. ngomong-ngomong ini kan sekarang sering mendung nih. Ya, Itu kan kalau pas sebelum kulit akhir, kira-kira lampunya dukung nggak tuh? kalau saat ini masih untuk main sore sampai petang itu di SSM masih bisa Pak. Hanya memang jika main malam belum bisa karena looks-nya itu kurang. Kalau terlalu gelap itu kan kurang itu. Ya kayak kan gelap itu kemarin, loh. kemarin hampir semua yang kita main lawan
PSIM main lawan Arema dan Persib itu kan di babak kedua itu harus sudah nyala, Pak. Babak kedua harus sudah Nyala kan kemarin? Ya, nyala. Dan itu cukup lumayan. Lumayan ya. Cukup lumayan. Asal jangan ada hujan lebat terus Ya, mendung. tergenang terus harus ditunda itu yang Ya, ya, kayaknya enggak sih kalau drainasenya cukup baik juga bagus di apa SSA. Nah, kita tunggu, Pak. Ya. Kita bahas lagi nanti ke Oke, depan. cukup lama PSIM. Ya, seru, Pak. Kita bahas ini. Kita lama Ya, ya. ngobrol. Ya, Ya teman-teman. teman-teman semua, demikian podcast Jawaban Garis kita, dan kami ingatkan pada teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen ya, Ya, sekaligus juga share. Ya. Oke, sampai jumpa dalam Jawaban Garis berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.